Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul tentang bahaya lidah, yang salah satunya adalah ghibah dan fitnah. Pasti kita sudah sama-sama tahu apa itu ghibah. Ghibah adalah mengunjing seseorang atau menceritakan keburukan orang lain. Ghibah ini dapat merujuk kepada yang namanya gosip murahan yang akan berkembang luas apabila dilebih-lebihkan dan apabila tanpa bukti. Proses datangnya ghibah karena ada rasa tidak suka, tidak senang, sehingga timbul yang namanya ghibah. Dan lantas ghibah bertambah subur, maka timbul yang namanya fitnah. Dan ada pun contoh ghibah, yaitu contohnya seorang anak bisa ranking 1 karena pas ulangan dia sering nyontek astagfirullahul azim, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui bahwa anak ini belajar sampai tekun, belajar sampai larut malam, belajar dengan tekun saat mencari ilmu, sehingga itulah bisa ranking 1. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengopori setiap perkataan orang lain agar membenci orang yang kita benci. Astagfirullahul azim. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kamu berbicara tentang suatu perkara kepada suatu kaum, padahal perkara itu tidak terjangkau oleh akal pikiran mereka, niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kita agar tidak membeberkan keburukan orang lain, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi timbul yang namanya fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti lebih baik kita membunuh seseorang daripada memfitnahnya. Yang dimaksud adalah membunuh karakter seseorang karena bisa dijauhi oleh masyarakat setempat maupun keluarganya sendiri, yang berakibat dikucilkan. Dan pasti ghibah dan fitnah yang tidak terbukti akan merunjik pikiran kita agar membuktikan di hadapan semua orang bahwa saya tidak bersalah, saya tidak melakukan apapun, pasti ada orang semua di balik ini. Lantas tidak ada pembelaan diri, ada dengan cara bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan syafaat dan kembali menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh pihak lain itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau malah sebaliknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu tiada batasnya, yang ada batasnya itu manusia. Sesungguhnya ingatlah bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha Jujur, dan Allah akan mengungkapkan kebenaran bersamaan dengan berjalannya waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ayat yang menjelaskan tentang ghibah, yaitu pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12, surat ke-49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minash-shon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'da zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula kamu mengunjing sebagian di antara yang lain. Ayyuhibbu ahadukum ayya'laman adini ma'in. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri? Tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Quran surah Al-Hujurat ini mengajarkan kita bahwa narik kopi syarite ajarna padat tak rupa tahu padaimu fangallahu subhanahu wa ta'ala nakian ridaginna maga rojakna jaji pada mai pakaka suneri kepisang kata barak wamengi pakaka sunitoi fangallahu subhanahu wa ta'ala atau tak didino letu diahira. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita dapat menjaga lisan kita, menjaga mulut kita agar tidak membeberkan keburukan orang lain, apalagi timbul yang namanya fitnah. Sudahlah, penuhi pikiran kita bahwa ciri-ciri orang munafik itu adalah ciri-ciri orang yang sering bohong. Dan sebagaimana kita tahu bahwa bohong ini salah satu perkara dari yang namanya fitnah, dan fitnah ini bersaudara dengan yang namanya ghibah. Jadi bisa dipastikan bahwa fitnah ghibah ini salah satu tanda-tanda orang musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Alangkah baiknya kita menggunakan lisan kita untuk berdoa, berzikir, sholat, mengaji, dan lain-lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah tadi ceramah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, itu hanya milik saya, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.